Pagi hari ini saya akan sampaikan firman tentang datang kepada Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama katakan dengan saya, apapun masalah saya, belum semua, apapun masalah saya, apapun masalah pergumulan saya, apapun tantangan saya, apapun kondisi situasi saya harus datang kepada Tuhan. Ada amin? Saudara dan saya, gereja ini harus tetap datang kepada Tuhan. Tuhan di sini kita tahu bersama, yaitu Yesus Kristus. Saudara lagi sehat, datang sama Tuhan. Saudara lagi kurang sehat, lagi sakit, apalagi harus datang sama Tuhan. Amin, saudara. Kita orang dunia saja punya falsafah, jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. Waktu miskin, waktu susah, waktu sakit, bisnisnya berantakan, dagangannya sepi, usahanya hancur, hutangnya banyak, rumah tangganya di ujung tanduk, anaknya jatuh dalam narkoba, jatuh dalam percintaan terlarang, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Kita kencang datang sama Tuhan, nangis setiap hari sama Tuhan. Aduh, ibadah jam 10, jam setengah 7 dia udah ada di gereja. Basaro lagi di depan pintu. Nah, ketika keadaan dibalik oleh Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah malam menjadi pagi yang cerah. Ada banyak orang percaya orang Kristen itu sifatnya begitu, saudara. Sama seperti bangsa Israel. Waktu di tanah perbudakan Mesir, mereka teriak-teriak minta tolong sama Elohim Yahweh nenek moyang Abraham. Tolong kami Tuhan, kami bosan diperbudak bertahun-tahun. Ketika Tuhan bawa keluar bangsa Israel menuju tanah perjanjian, baru beberapa hari, yang tadinya mereka berhadap-hadapan menyembah, memuji Tuhan, dan pada akhirnya bangsa ini membelakangi, memundaki, memunggungi Tuhan. Kayaknya kalau udah sampai sini saya nggak perlu Tuhan deh, saya tahu. Nah, nilai ini yang harus gereja ini pegang baik-baik. Kalau saya bilang gereja ini berarti termasuk mulai dari gembala, wakil gembala, pendeta, pengerja, plus jemaat. Amin. Saudara, firman jelas berkata langit bumi akan hilang lenyap. Tapi firmannya tinggal tetap. Artinya yang setia itu cuman firman, cuman Yesus, cuma Tuhan. Kalau saudara gak setia sama Tuhan, kita dihianati sama dunia ini. Kita dihianati sama jabatan kita. Kita dihianati dengan keuangan kita yang ada di rekening. Kita akan dihianati, saudara. Meskipun saudara, orang bisa nusuk kita hanya karena harta loh. Nah, oleh karenanya saudara, kita harus datang sama Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus datang kepada Tuhan. Amin. Saya ambil dalam terjemahannya Indonesia Modern Bible ya saudara, karena memang ini cerita aslinya, bahasa aslinya memang begitu. Jadi saya pakai dengan Indonesia Modern Bible. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 7. Nanti disambung ayat 14 sampai 18. Ayat ini saudara pernah dengar waktu itu saya bawakan dalam khotbah saya. Tapi enggak apa-apa, saya ambil tokoh ini. Karena memang tokoh ini adalah tokoh yang patut untuk dijadikan contoh dalam firman Tuhan pagi hari ini. Contoh buat saudara, tentu juga contoh buat hidup saya. Nah, setelah itu terjadilah bahwa Bani Moab dan Bani Amon datang. Bersama mereka rakyat Amon untuk berperang melawan Yosafat. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mau ngajakin perang, tiba-tiba ingin merebut kerajaannya, tiba-tiba ingin mendudukan Raja Yosafat. Bukankah masalah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba suami ngeblank. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba istri ngeblank. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba usaha sepi. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dagangan begitu-begitu saja.
Masalah selalu datang tiba-tiba. Selalu saya katakan di mimbar Tuhan, masalah tidak punya rasa hormat sama manusia. You mau pendeta, you mau gembala, you mau pengusaha, you mau menteri, you mau presiden, yang namanya masalah, kalau dia datang dalam hidup orang, dia nggak perlu shalom haleluya. Kalau dia mau datang, dia datang aja saudara. Tiba-tiba anak kita panas, tiba-tiba usaha kita bangkrut, tiba-tiba anak ketabrak, tiba-tiba, dan tiba-tiba. Dia nggak punya rasa respect sama manusia saudara. Masalah pergumulan tidak pernah punya rasa honor with us. Dia nggak punya rasa hormat sama saudara dan saya. Tapi di nats yang lain dikatakan, segala sesuatu yang terjadi atas hidup manusia harus izin Tuhan. Itu artinya kalau sampai ada masalah menimpa kita, berarti dia sudah verified dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mengizinkan, maka masalah yang menghantui kita, Tuhan sendiri akan menyelesaikan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kalau saudara tiba-tiba ada masalah seperti Raja Yosafat, oh tenang, berarti ada Tuhan di belakang masalah kita. Amin. Karena iblis untuk menghancurkan hidup Ayub, dia harus izin dulu. Gak semerta-merta langsung saya beri dia penyakit, saya hancurkan anaknya, saya bunuh anaknya, gak bisa. Tuhan bilang silakan, asal jangan ambil nyawanya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 2 dikatakan mereka datang serta berbicara kepada Yosafat dengan mengatakan suatu laskar yang besar datang melawan engkau, atau kata lainnya satu masalah yang besar datang menghampirimu dari seberang lautan, dari Aram, dan lihatlah mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat pun takut. Sama-sama katakan dengan saya takut. Belum semua sama-sama katakan dengan saya takut. Saudara, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu datang dari si jahat. Tujuannya untuk mengintimidasi hidup kita. Supaya kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan nikmat, dan menjalani hidup ini dengan damai sejahtera. Ketakutan selalu diberikan oleh setan untuk hidup manusia. Karena roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari si jahat. Tetapi as human being, sebagai manusia biasa, kita pasti punya rasa takut. Baik rasa takut yang positif kepada Tuhan, honor and respect, ataupun rasa takut yang benar-benar we feel fear gitu loh. Kita benar-benar merasakan ketakutan tersebut. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, Raja Yosafat pun takut. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu Saudara, ini yang mau diajar Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Waktu Raja Yosafat takut, Yosafat tidak melakukan hal yang aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Dikatakan lalu menghadapkan wajahnya untuk mencari Tuhan. Ini terjemahan IMB-nya karena memang nama Tuhan Tuhan itu besar-besar Yod He Vav He atau Jehovah. Nah saya ambil kapital hidupnya, tambahin A dan E jadi Yahweh. Kalau baca susah, mencari YHWH. Menyerukan puasa untuk seluruh Yehuda. Saudara, ketika saudara dan saya takut, siapakah yang saudara cari? Termasuk saya. Waktu saudara ditekan dengan masalah, waktu saudara ditekan dengan hutang, waktu saudara ditekan dengan keuangan, waktu saudara ditekan dengan pengkhianatan, siapakah yang saudara cari? Raja Yosafat saudara punya segala-galanya. Makanya Yosafat saya jadikan contoh di dalam Bible ini. How come seorang raja yang memiliki kekayaan, kedudukan, nama besar, popularitas, pasukan tentara ratusan ribu yang ahli dalam berperang, dia punya. Kalau saja Raja Yosafat mau arogan, Raja Yosafat akan bilang, lu jual gue beli, kita perang. Seperti Ukraina dan Rusia. Namanya as a leader bukan? Kalau pride-nya dicolek, pasti pengomongnya, lo belum tahu siapa gue orang kaya, gue pemimpin perusahaan dan lain sebagainya.
Yang membuat Yosafat berbeda dengan Saul adalah waktu Raja Saul punya masalah, ditantang dengan Goliat, Raja Saul ngumpet di istana, saudara. Sambil ngomong sama pasukan yang lain, ini gak ada jagoan buat ngelawan Nono, orang yang raksasa itu. 40 hari, 40 malam Goliat memaki-maki, membentak-bentak Israel dan juga Elohimnya. Takut. Tapi Yosafat berbeda. Waktu Yosafat takut, Yosafat tidak sembunyi. Dia cari wajah Tuhan. Kalau saudara lagi takut, saudara lagi stres, saudara lagi bimbang, cari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Saudara kuatkan diri saudara, aku masih punya Tuhan. Di dalam Tuhan aku pasti ditolong. Meskipun terlihat pintunya tertutup, saya yakin bersama dengan Tuhan, Dia punya kuncinya untuk membuka. Amin, saudara. Yosafat berbeda dengan raja-raja Israel dan Yehuda lainnya. Waktu raja-raja ketakutan, Yosafat mencari Tuhan. Yosafat datang sama Tuhan. Waktu Daud ingin mengalahkan Filistin, mengalahkan orang Ai, saudara. Daud itu kan raja ya, keputusannya mutlak di tangan Tuhan. Tapi sorry, firman mengajarkan Daud bersujud di kaki Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus bantai Filistin, bantai orang Ai, bantai Bani Amon, atau aku harus stay di kemahmu Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Daud pergi, hancurkan, aku yang berperang di depanmu. Kenapa banyak orang Kristen udah pergi ke gereja, sudah melayani, sudah kembaliin perpuluhan, sudah kasih persembahan, sudah jadi pendeta, hidupnya selalu kalah menghadapi masalah. Karena mereka depend dengan kekuatannya sendiri. Saya rasa saya pintar, saya rasa saya tahu, saya rasa saya punya banyak koneksi, saya rasa saya punya banyak kenalan, saya punya pengacara hebat, saya punya om jenderal bintang 2, saya punya cici pengusaha gula terbesar di Jakarta, saya punya koko pengusaha minyak terbesar di Kalimantan, saya punya segalanya. Saudara, bersyukur kita punya itu semua, tapi tidak semua itu bisa menolong kita keluar dari masalah. Ada masalah-masalah bisa diselesaikan dengan uang, ada masalah-masalah juga yang tidak bisa diselesaikan dengan uang yang sama. Karena saya selalu katakan, diajar oleh Tuhan, Verona dengar baik, di atas langit masih ada langit. Halo? Saudara anggap, oh saya orang terkenal, uangnya banyak. Pak, orang kaya di Jakarta ini banyak. Apalagi mereka yang suka ngumpet dari orang pajak, jauh lebih banyak. Yang orang kaya jujur dengan pajak itu banyak. Apalagi orang kaya yang tidak jujur sama pajak, jauh lebih banyak. Jadi kalau saudara cuma baru pakai berlian yang matanya 1, matanya 2, aduh jangan belagu. Ntar ketemu berlian jalan lu malu. Kita pikir kita udah pakai yang gede, dia pakai serenceng, saudara. Yang tadi kita jalan begini langsung nunduk, saudara. Empat, Yehuda dikumpulkan untuk bertanya kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi bukan hanya Yosafat yang mencari Tuhan, tapi dia ajak semua rakyatnya. Suami-suami dengar saya baik-baik. Ajaklah istri anakmu untuk datang kepada Tuhan. Istri-istri dengar baik. Ajaklah suami dan anak-anakmu datang kepada Tuhan. Anak-anak dengerin baik-baik. Ajaklah mama papamu untuk mencari dan datang kepada Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi. Kurang lebih dari 3 bulan terakhir ini, saya mengalami kebaikan Tuhan. Hidup saya dibawa Tuhan ke satu dimensi yang baru. Yang saya gak pernah pikir. Saya hanya berdoa, Tuhan, saya akan berdiri di hadapan pembesar-pembesar,
bangsa-bangsa, pejabat tinggi negara, orang-orang terkenal, orang-orang hebat, orang-orang kaya, dan lain sebagainya. Itu hanya doa saya. Bukan untuk saya dompleng ataupun depend on them. Enggak. Saya cuma ingin memperkenalkanmu, memperkenalkan kuasamu kepada mereka. Singkat cerita, Tuhan mulai kirim pejabat-pejabat saudara, kepala-kepala daerah, bupati, calon gubernur, dan lain sebagainya. Akhir bulan saya akan ketemu salah satu pejabat di Kalimantan, saudara. Dan semalam saya juga baru ketemu salah satu anak Tuhan yang cukup punya nama. Dan saudara, saya dibawa Tuhan untuk bertemu orang-orang hebat ini, saudara. Secara kedudukan, jabatan, status, keuangan, dan lain sebagainya. Waktu saya bertemu, ada di lingkungan, di jantung pertahanan mereka. Istilahnya langsung di inti keluarga mereka. Saya melihat orang yang punya rumah 50 miliar, saudara. Tiba-tiba, gak sengaja, hanya karena main golf, tulang belakangnya retak. Ya Pastor Will? Can you imagine? Kalau dia punya rumah 50 miliar, dia gak mungkin gak punya uang di depositonya. Gak mungkin di rekeningnya dia gak punya uang. Tapi gak semua uang bisa selesaikan masalah. Masuk Pak Will, Pak Verona. Saudara mau kayak begitu? Gue sih gak mau. Forward. Nyusahin bini, nyusahin anak. 3 hari aja bini jalan sama lakinya lagi begini. Malu bininya, itu suami lo, bukan. Tua bangka tuh bentar lagi dikubur tuh. Malu saudara. Saya ketemu pejabat saudara yang kalau nyumbang tuh 25 miliar, 75 miliar. Dia bangun luar biasa sampai 200-300 miliar saudara. Itu kalau nengok begini saudara sama badan-badannya. Kenapa Pak? Sakit tangannya gak sembuh-sembuh. Bagaimana mungkin saudara? Ini kita maaf ya ampun di rekening baru punya 10 juta, gaji 20 juta udah jalan udah begini. Ditanyain kemana kok? Kok gak ke gereja? Sibuk nongkrong di kafe. Asik. Kalau udah salah minum sianida baru lo cari Tuhan. Tadi pagi saya dibangunkan Tuhan 5:30. 5:30 pagi itu Tuhan bangunin saya, bangun. Tiba-tiba waktu saya bangun, saudara, saya dikasih pilihan sama Tuhan Yesus. Mau uang, rumah mewah, nama baik, jabatan, kedudukan, takhta. Saya nangis langsung, saya gak bisa. Biasanya saya kalau bangun, saya suka nyembah Tuhan. Langsung pertama kali saya bangun tidur, saya pasti worship. Apa saja saya naikkan buat Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Baru bangun tidur, biasanya pasti saya gitu. After that baru saya confessing faith. Sepanjang hari ini aku diberkati, sukses, berhasil, sehat, dan lain sebagainya. Tapi tadi pagi saya gak ngelakuin itu. Hampir 1 jam kali, dari 5:30 sampai jam 7. Sampai saya kontak Ko Hendra. Bangun bangun. Ini, aku mau kasih kamu ini. Kekayaan, uang, nama baik, semuanya. Saudara, saya ngomong jujur di atas mimbar Tuhan. Ini saya mau nangis nih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma mau Tuhan. Bukan berarti saya munafik gak butuh itu semua. Saya harus bahagiakan istri saya yang paling saya sayangi. Dengan tanggung jawab sebagai seorang suami, memberikan dia sukacita dengan harta, dengan kekayaan. Tapi you know my heart. Aku gak mau. Besok kita akan beli tanah gereja ini saudara. Tanah yang buat kita sama-sama kita miliki. Kita akan bangun gereja kita sama-sama. Itu pun tadi pagi Tuhan tawarkan. Salah satu item yang Tuhan tawarkan. Sebentar lagi kamu punya gereja besar. Saya bilang Tuhan, aku mau sama Tuhan. Aku gak mau yang lain. Karena uang, jabatan datang dan pergi sesuka hatinya. Tapi Tuhan setia. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya harus paksa anak saya dari kecil untuk mencari Tuhan.
Saya harus paksa istri saya. Karena saya imam. Bukan pendeta, saya imam di rumah tangga kami. Ayo kita doa mami. Mau berangkat, mau kerja, mau kemanapun. Terserah lu mau bilang bosan kayak bodoh amat. Lu mau marah-marah terserah. Yang penting nanti kelak kamu akan tahu dari apa yang Tuhan ajarkan lewat hidupmu. Memang klise, seakan kampungan, seakan kolot. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Kenapa kita harus datang sama Tuhan? Karena saya diajari sama Tuhan sederhana. Karena masalah datang hadap hidupmu tiap hari gak pernah berhenti. Langsung saya syok, bener juga ya. Bodohlah kita kalau kita gak mau datang sama Tuhan. Alasan pertama kita datang sama Tuhan karena kita grateful, kita give thanks sama Dia. It's so kind for us. Dia begitu baik buat kita. Tapi alasan kedua kenapa kita harus datang sama Tuhan setiap hari? Karena masalah juga datangnya setiap hari. Amin. Ada aja orang-orang yang gak suka sama yang namanya Troy. Emang semua orang suka sama dia? Coba kalau dia punya live detector. Gini aja tangannya, titit. Bang Troy, lo bohong, lo munafik. Hati lo gak suka sama gue. Gak semua orang suka sama Evita. Gak semua orang suka sama Debbie. Walaupun satu komunitas, satu arisan. Enggak semua orang suka sama Ine. Enggak saudara, rambut sambungan tuh. Ada aja mulut-mulut busuk dan mulut-mulut sampah. Enggak semua orang suka sama Ibu Yayu dalam menjual properti. Enggak semua juga orang seneng sama Ko Edi. Sorry kok ngomong ini, tapi ini kenyataan. Tapi kabar baiknya, meskipun orang gak suka sama kita, Tuhan suka sama kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang kita jelek aja orang gak suka, apalagi kita cakep. Bener gak sih? Ya kan? Aduh. 5. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di bait Tuhan. Di muka halamannya yang baru. Serta berkata, ya Tuhan Elohim leluhur kami, bukankah Engkau Elohim di surga? Bukankah Engkau memerintah atas seluruh kerajaan bangsa-bangsa? Ih keren ya Tuhan ya. Bukankah kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan siapa Bapak Ibu? Presiden? Cuma 5 tahun. Itu pun berlakunya cuma di dalam negara doang. Lo pindah ke negara lain, gak bisa lo macem-macem. Betul gak Bapak Ibu? Istri saya kemarin bilang sama saya, Pi, Srita, mall andalan kami kan MOI, Mall of Indonesia, dekat dari rumah. Mall sejuta umat. Kalau diajak ke PS, ke Pacific Place, jauh Pi, jauh. Tiba-tiba dia naik Grab, karena saya harus melayani, gak bisa temenin dia. Tiba-tiba ada ibulah tajir kata dia. Istri saya lagi duduk. Tiba-tiba dia datang, duduk tanpa ngomong permisi dan lain sebagainya. Padahal mobilnya cuma Fortuner, katanya istri saya, Pi. Itulah manusia. Suka flexing, suka ingin dianggap lebih. Nanti kamu kalau udah berhasil jangan gitu ya. Belajar hargai orang, belajar santun sama orang. Istri saya digeser aja gitu kayak tas gitu, minggir. Wah, untung bini saya bukan Wonder Woman, kalau nggak cakar-cakaran di situ. Saya bilang jangan bales. Emang kalau orang nggak bales tuh kelihatan orang goblok, saudara. Apa-apa ampunin, apa-apa ya udahlah, apa-apa udahlah. Kelihatan kayak orang on, saudara, kayak habis kepentok tembok palanya gitu. Bukankah kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan terhadap engkau? Bukankah engkau Elohim kami, engkau menghalau penduduk negeri ini dari hadapanmu umatmu Israel, memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-sahabatmu selama-lamanya. Nah, ini orang kalau datang sama Tuhan nih saudara, kalau lagi ada masalah, ada tekanan, ada tantangan, ada kehidupan. Sekali lagi saya ulangi, kalau saudara datang sama Tuhan, mau ada masalah, gak ada masalah, mau diberkati, belum diberkati, apapun keadaannya, kalau saudara datang sama Tuhan,
Ini nih jaminan ayatnya 14. Lalu Yahaziel anak Zakaria, anak Benaya, anak Yeel, anak Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf, dan roh Tuhan atau roh Yahweh ada di atas tengah-tengah jemaat. Dan ia berkata, perhatikanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Raja Yosafat. Beginilah firman Yahweh kepadamu, janganlah kamu takut. Tadi di atas Yosafat bilang, aku takut karena aku menghadapi masalah. Tapi Tuhan berbalas, jangan takut Evita. Dan gentar kepada laskar yang besar ini. Karena peperangan ini bukanlah milik kita. Peperangan ini milik Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Benar saudara, seberapapun besar tagihan kita, bulanan kita, Tuhan kita itu jauh lebih besar. Semua yang saya khotbahkan itu saya hidupi saudara. Saya hidupi. Saya nggak flexing di mimbar saudara. Jago ngomong, no action, talk only. Keren juga tuh bosnya Pastor William tuh di kantor. Walk your talk, talk your walk. Keren ya. Walaupun bahasa Inggris rasa Chinese ya. Spellingnya ya. Soundnya ya. Talk your walk, walk your talk. Sama-sama katakan dengan saya, peperangan milik Tuhan. Masalah boleh ada, yang menghadapi Tuhan. Amin. Tanggal 20 Oktober kita ada KKR wanita di tempat ini. Tanggal 19 saya salah langkah dalam menjalani hidup ini. Ketemu panitia KKR, saya pikir gyukaku itu saburi yang rebus-rebusan, ternyata grill, panggangan. Makanlah, habis makan hahe sama panitia, tenggorokan sakit. Hari Rabu, Kamis geremet-geremet. Jumat suara udah tinggal setengah. Sayang, ini malam bisa khotbah gak nih? Bisa gak ya? Aduh, suaranya begitu, habis makan. Ini malam harus KKR wanita nih, gimana nih? Masa orang sakit doain orang sakit? Kan lo orang yang cewek-cewek datang kan enak aja terima hadirat Tuhan. Ini suara gembala lo habis kayak begini. Kayak tikus kecekek tau gak? Saya berdoa pakai minyak urapan, pakai air urapan. Saya datang sama Tuhan, Tuhan tolong. Akhirnya lewat saudara. Hari Sabtu saya pikir saya istirahat, harus ada pertemuan Duta Kristus, calon-calon pejabat pendeta di gereja kita. Gak mau ngomong akhirnya, namanya juga pendeta ya, banyak ngomong ya. Akhirnya kepancing ngomong beberapa, tapi makin, aduh gimana serawan nih bisa ngomong gak nih gitu. Besok minggu harus khotbah saudara, minggu saya khotbah. Ini bisa gak sayang? Bisa. Udahlah, Tuhan pasti bertolong kita saudara, amin. Dengan segala kemampuan. Udah sore saya gak mau pengumuman dan sebagainya, disuruh pengumuman sama Pastor Michelle. Ya, namanya dia yang berkuasa, saya tunduk aja meskipun saya gembala jemaat kan. Pemimpin yang baik kalau udah mempercayakan orang jangan pegang buntutnya, amin. Ya udah, nanti Pak Gem ya, main tembak aja dia. Orang Batak juga nih tembak langsung. Saya suka sama kau, ada pertanyaan? Menikah kita? Tobat lo bisa. Udah saya pengumuman, saya pikir saya bisa nih, saya minum air nih. Bapak Ibu, bulan Desember kita akan ada Natalan. Sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak, Bapak Ibu Saudara boleh dekor. Lama-lama gue cari caplin suaranya. Betul. Habis gitu. Nah hari Senin saya harus berangkat ke Timika bersama Pastor William. Suara juga pas-pasan. Hari Selasa kita pikir kita istirahat. Ternyata hari Selasa itu saudara harus ketemu orang. Makan juga saya harus pilih-pilih. Jangan minyak, jangan sambal. Milihnya babi rica lagi saya bilang. Bego gak tuh saya tuh. Tuhan gak mencobai kita, yang mencobai Tuhan gitu kan. Saya baru sadar setelah makan, saya sadar ini kan rica pedes ya. Udah saya tunggu sejam 2 jam, bener. Selasa malam suara hilang.
Selasa sore, saya minta sama panitia, air hangat. Kata malaikat, elunya yang goblok, bukan masalah air hangatnya. Udah mau KKR, saya bilang, Tuhan ini mau KKR ini malam ini. Yang hadir 800 orang. Pastor William yang tahu, dia kan mengiringi saya. Udah akhirnya saya nyembah aja loh, Tuhan baik. Makin saya kencengin. Jadi saya khotbah, Tuhan saudara percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi lama-lama nadanya kayak gini habis. Saya bilang, aduh Tuhan. Saya telepon istri saya tuh selesai KKR. Akhirnya lewat juga suara. Digituin. Ternyata dia lagi sakit tenggorokan juga rupanya. Saya bilang, sayang ini suaranya makanya. Emang kalau gitu-gitu yang paling jago wanita sih. Betul Kak Edi? Kalau kita lagi minta pertolongan gitu, tolong makanya jangan gini. Wah, paling jago tuh cewek kayak begitu tuh. Kalau saya bisa masuk handphone, saya mau sobek mulut saudara. Gue masuk ke handphone gitu, gue robek mulutnya. Orang lagi sakit, makanya jangan makan ini. Bagus tuh ketawa itu. Cuman di gereja ini dong, gembala dihina-hina nih diketawain. Akhirnya saya harus pulang dari Timika, bukan ke Jakarta. Pulang harus pimpin Ladies Night. Di Ladies Night aku pimpin ya suara seadanya lah. Dan pagi-pagi benar saya harus siapkan diri, harus berangkat lagi ke Makassar. Jumat malam saya harus KKR. Dengan suara seadanya makin tipis saudara. Saya pikir Sabtu saya dapat istirahat, pagi-pagi benar. Pastor, ini orang-orang udah pada nungguin. Oh iya ibu, siap. Jam 2 langsung pelayanan. Sore baru saya bisa istirahat jam 5, jam 9. Tapi waktu saya istirahat saudara, keluar darah dari tenggorokan saya. Darahnya tuh benar-benar amis dan kental. Ternyata tenggorokan saya luka, lecet. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, besok masih ada 4 sesi ibadah hari Minggu. Jangan permalukan aku. Hari Sabtu saya diam aja. Saya bilang sama Tuhan, suaranya udah gak ada tuh. Saya paksa. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Nangis saya. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku. Keluar darah saudara, langsung krak, luka. Pakai minyak urapan, saya urapi. Saya ganti lagu lagi, saya bilang nih lagu gak mempan nih, gak datang mujizat nih. Udah gitu salah nada lagi, saya tetap paksa. Kaulah Tuhan, segini nadanya. Penyembuhku. Malaikat ingetin jangan tinggi-tinggi, itu lagi berdarah tenggorokan lo. Sakitku. Akhirnya saya tidur saudara. Bangun pagi jam 6 saya treadmill. Ibadah jam 8. Ada suara walaupun masih sakit. Minggu malam semua hilang saudara. Tuhan terima. Bayangin saya pakai semua jurus yang diajarin oleh guru saya namanya Yesus, tumpang tangan. Betul kan? Ambil minyak. Bukan makin baik, makin berdarah saudara. Tapi saya gak mau menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Di balik masalah selalu ada Tuhan. 2 ayat terakhir. Besok turunlah menyerang mereka. Mereka pasti akan naik melalui tanjakan Jis. Kamu akan mendapati mereka di ujung aliran sungai itu, di depan padang gurun Yeruel. Engkau tidak perlu berperang dalam pertempuran. Sama-sama katakan dengan saya gak perlu melawan. Saya gak perlu berperang.
melawan setiap pergumulan saya. Kita cuma disuruh Tuhan tetap berdiri dan lihatlah keselamatan Tuhan ada bersamamu. Katakan amin. Hai Yehuda dan Yerusalem, hendaklah kamu tidak menjadi takut dan gentar. Besok keluarlah melawan mereka karena Tuhan ada bersamamu. Lalu Yosafat berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh Yehuda juga penduduk Yerusalem bersujud di hadapan Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang dunia punya pepatah, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Betul? Anak Tuhan punya pepatah, apapun masalahnya, Yesus jawabannya. Tepuk tangan, Bang. Ayo jemaat, udah tahu kita lagi kegencet utang. Udah tahu kita harus bayar tagihan. Jangan andalkan kekuatanmu. Udah tahu kita habis ditipu sama orang. Udah tahu kita habis dibohongin sama orang. Udah tahu kita habis diciak banyak orang. Datang sama Tuhan. Tuhan yang akan tolong. Amin. Firman berkata dengan jelas, diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Memang terlihat klise, memang terlihat kampungan, terlihat lama caranya, tapi ini masih relevan. Saya sedih kalau ditanya sama banyak orang, Pak, kenapa pendeta itu jadi badannya tatoan semua dari leher sampai kaki? Kenapa dia nggak selesain rumah tangganya, kenapa harus pilih bercerai? Saya cuma bisa jawab, dia nggak datang sama Tuhan sepenuh hati. Dia ngerasa dia sudah pendeta, dia ngerasa dia sudah hamba Tuhan, dia ngerasa dia sudah famous. Justru malah bukan berubah, malah dia pamerkan semua kebobrokan hidupnya. Hidup anugerah, yes I know. Life is grace. But di balik anugerah kita harus hidup seperti Kristus. Amin saudara. Udah tahu dokter vonis kita gak bisa punya anak, datang sama Tuhan. Itu Ibu Elizabeth punya keponakan, sudah bakar uang ratusan juta, pergi ke Penang, pergi ke Malaysia. Sudah bayi tabung bayi gas, apalah istilahnya tuh. Kan tabung, bayi galon dan lain sebagainya. Gak bisa punya anak. Cuman datang sama Tuhan, minum air beginian saudara. Tau gitu air ginian gue doain, gue jual 200 juta satunya. Langsung tuh barang jadi hamil. Anaknya usia berapa sekarang kandungannya? 5 bulan. Tahu gitu ya, daripada dibuang-buang uang ratusan juta ke Malaysia, mendingan bayarin ini nih. Doain dulu, jampein dulu. 100 juta ada yang mau? Di Timika ada anak kecil. Pastor William tahu, datang dengan tongkat, kakinya patah. Waktu saya doakan, saya pegang ujung jarinya. Waktu saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus, lalu Tuhan bilang begini, jangan doa, dia udah sembuh. Kakinya sudah sembuh. Bilang sama dia, kamu sudah sembuh. Give me 5. Itu tanda dia setuju, dia sembuh. Oke, give me 5. Selesai KKR, panitia bilang sama saya, anak yang tadi pakai tongkat di gips, pulang semuanya sudah dicopot. It's not because of me. Itu sebab karena dia datang kepada Tuhan. Amin. Ya tapi kenapa saya harus lewat jalur operasi? Jangan-jangan Tuhan ingin buat cerita lewat jalur operasi. Halo? Tapi harus kenapa lewat jalur pengkhianatan? Jangan-jangan Tuhan ingin ajar kita dan dia ingin buat cerita lewat jalur pengkhianatan itu. Bahwa betapa kita terlalu confidence tanpa Tuhan. Harusnya kita confidence bersama dengan Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen terlalu naif. Berani berjalan melangkah tanpa Tuhan. Bahaya saudara.